Puji Tuhan, Shalom. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita bagi yang sudah ada di dalam rumah Tuhan maupun jemaat Tuhan saat ini lagi menonton di rumah. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan yang indah ibadah kita pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati hidup kami, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang memberikan kami kekuatan, Allah yang memberikan kami kesehatan, Allah yang menjaga dan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Saat ini kami mau datang, kami serahkan hati kami, seluruh hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami hamba-hambamu, ini kami para pelayanmu, ini kami para jemaatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari di dalam hadirat Tuhan kita naikkan pujian. Kita mau katakan dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu Tuhan, kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam
dan jamah setiap kami Tuhan. Hadir dan jamah pulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Yesus. Kami percaya sinar kemuliaan Tuhan akan mengurapi kami. Sinar kemuliaan Tuhan akan melingkupi kami. Sinar kemuliaan Tuhan akan melengkapi setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau menenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal sekali lagi. Seundang kita sama bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
mau datang kepadamu Tuhan, mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Kami mau katakan bahwa kami rindu kepadamu Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktu yang terindah ini kami memberikan untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandangi wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi wajah-Mu. Dan memandangi wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus lawat dan urapi kami semua Tuhan. Makasih Yesus. Kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala membuka ibadah kita pada siang hari ini. Kita satu di dalam doa. Dengan hati bersyukur di dalam hadirat Tuhan, kami ada siang hari ini Bapa. Dengan iman yang Tuhan beri bagi kami melangkahkan kaki kami masuk di dalam rumah-Mu. Karena kami terlalu yakin, terlalu percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kami. Dan Engkau perhitungkan setiap iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Siang hari ini di dalam hadirat Tuhan kami mengangkat hati kami kepadamu. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, bersama umat-Mu hanya untuk berjumpa dengan Engkau. Dan kami minta biar kuasa-Mu terus bekerja di tempat ini melawat setiap pribadi kami. Tidak ada satupun yang terlewati di antara kami Tuhan. Apa yang menjadi beban pergumulan sakit kami percaya dengan iman ketika kami masuk di dalam rumah-Mu. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, maka kami diberikan satu kekuatan, satu kelegaan daripada Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang datang dengan sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, kami mengalami kesembuhan di siang hari ini Tuhan. Karena kuasa darah-Mu telah menjadi jaminan bagi hidup kami, menyembuhkan setiap tubuh kami Tuhan. Kami mau bersukacita bersorak-sorai meninggikan Engkau. Urapan-Mu hadir di tempat ini. Mulai dari altar-Mu yang kudus ini, tidak terkecuali setiap kami Tuhan. Satukan hati kami di dalam satu roh untuk kami menyembah, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami menolak segala intervensi kuasa jahat dalam bentuk apapun yang mengintimidasi kami, membuat kami merasa kami tidak layak menghadiri Tuhan. Kami patahkan itu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk ambil penuh seluruh keberadaan hidup kami, hati dan pikiran kami. Seluruh keberadaan kami persembahkan di hadapan-Mu siang hari ini, di atas mezbah-Mu sebagai korban yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan jalannya ibadah raya 2 ini ke dalam tangan-Mu. Berkati umat-umat-Mu Tuhan juga yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Berkati lawatan Tuhan yang sama itu bekerja di atas hidup mereka. Kami bersyukur Bapa, kami buka ibadah raya kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Siapa yang mengalami sukacita pada siang hari ini, lembahkan tangan. Amin. Dan percaya kita semua mengalami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Mari pada siang hari kita mau sambut Dia, kita mau sorak-sorak Dia, kita mau tinggikan Dia dengan sukacita di siang hari ini. Mari kita sambut Sang Raja. Semua yang hadir siang hari ini, kita sama-sama sambut Dia. Kita mau lebih lagi dan lebih lagi bersorak buat Tuhan. Kita mau katakan Dia jalan kebenaran, Dia jalan kebenaran dan hidup dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Kalau kita ada saat ini, kita memuji Tuhan dengan bebas, kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau katakan dari utara ke selatan. Haleluya. Dari barat sampai ke timur,
kita luar biasa. Puji Tuhan, masih tetap berdiri di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan membuat kita semakin tenang di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Kita mengatakan firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menolongku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menolongku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau. Kami percaya Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Pada hamba Tuhan kami persilakan. Dan bersyukur Tuhan saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Engkaulah jaminan bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk diisi ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Sebab kami muji meninggikan muliakan Engkau ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini, buat kesempatan ini, buat waktu yang Tuhan beri bagi kita semuanya untuk kembali ada di rumah Tuhan. Kita memuji Tuhan, bahkan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Kitab Kisah Para Rasul pasal 14. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 14 maksudnya, ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Ketemu semuanya? Amin. Ya, Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai yang ke-15. Ya. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, ada beberapa ayat yang kita bisa lihat, pelajari, dan kita akan baca dan kita belajar bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan dan kita baca kebenaran firman Tuhan tentang satu kisah perjalanan misi perjalanan Paulus ya dan Barnabas dan teman-temannya ya dalam perjalanan ketika mereka ada di Listra ya. Di Listra ini di sana dikatakan ada satu pengalaman yang berbeda yang dijumpai, yang didapati oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan kebenaran atau memberitakan Injil di daerah tersebut. Kalau di Iconium yang di atasnya, kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ke-7, dan itu yang 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa ini pengalaman yang sukar yang mereka hadapi ya di tempat di Iconium. Jadi tempatnya berbeda, pengalamannya juga berbeda ya. Ketika mereka ada di sana, mereka sama-sama memberitakan Injil, sama-sama memberitakan firman Tuhan, tetapi ada perlawanan yang begitu keras ya dari orang-orang yang tidak bisa atau tidak dapat diyakinkan tentang kebenaran firman Tuhan di sana. Bahkan mereka memberikan kegusaran ya menentang pemberitaan firman Tuhan di sana. Tetapi Paulus dan Barnabas tetap ajarkan firman Tuhan. Baik ataupun tidak baik waktunya, firman Tuhan harus tetap diajarkan, harus tetap disampaikan, harus tetap disuarakan, harus tetap dikumandangkan. Dan Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang menguatkan berita-berita kebenaran firman Tuhan tersebut dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, ketika kita sampai di Listra yang tadi kita baca, saudara kasih Tuhan, di Listra kata firman Tuhan, Paulus dan Barnabas ketika ada di sana, maka mereka juga memberitakan Injil juga, memberitakan firman Tuhan juga di kota Listra sana, ya. Dan saat mereka memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan di sana, di ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi saat sudah mulai memberitakan Injil,
memberitakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan, di sana saudaraku disampaikan, dilaporkan oleh firman Tuhan, maka ada seorang yang diceritakan, yang ditulis oleh Lukas ini, disampaikan di sana bahwa ada seorang yang duduk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada seorang yang duduk mendengarkan apa yang Paulus sampaikan. Ada seorang yang memperhatikan dengan seksama apa yang diceritakan, yang disuarakan oleh Paulus. Ya, berita-berita firman Tuhan. Tentulah yang keluar dari mulut Rasul Allah ini berita-berita yang menguatkan, berita-berita yang menghembuskan, berita-berita yang membangkitkan iman, ya, berita-berita pengharapan, berita sukacita, ya, berita kemenangan. Dan pastilah berita yang disampaikan itu berbeda dengan berita-berita yang mereka dengar di daerah mereka sebelumnya. Karena di tempat mereka itu juga, kalau kita lihat ini kan ada penyembahan berhala di sana. Ya, di sana ada, mereka disebut itu ada dewa Zeus dan dewa Hermes. Ada kuil di sana, kuil dewa Zeus. Tentulah imam mereka mengajarkan, mungkin mereka sudah biasa dengar, si orang yang lemah kakinya yang tidak disebutkan namanya sudah biasa dengar juga hal-hal seperti itu, sudah biasa seperti yang Paulus berbicara. Tetapi yang satu ini berbeda, ya, yang Paulus ajarkan ini berbeda, ya, yang Paulus katakan, yang Paulus ajarkan, yang Paulus sampaikan, ya, kepada orang tersebut, ya, ini berbeda, ya, sehingga waktu dia mendengar maka iman timbul, ya, pengharapan akan firman Tuhan itu mulai timbul dalam hatinya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita juga harusnya juga setiap orang percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita buka hati kita arahkan hati kita, maka saudaraku, maka dari situlah akan timbul iman bahwa berita yang disampaikan ini adalah berita yang kekal, berita pengharapan, berita sukacita, bukan berita duka cita, berita yang menghiburkan, bukan berita yang menggelisahkan, berita yang memberikan kemenangan, bukan berita kekalahan. Nah, gitu. Berita yang membawa pengharapan, bukan sebaliknya, yang memberikan tidak ada harapan, yang sepertinya hidup sudah tidak ada harapan karena dia lumpuh. Lumpuhkan itu berarti sejak lahirnya tidak pernah berjalan dan tidak pernah bisa bekerja juga artinya. Berarti kalau dia tidak pernah bisa berjalan, tidak bisa bekerja, berarti juga ya mungkin juga ya tidak bisa menghasilkan sesuatu, dan pasti tidak akan bisa menghasilkan sesuatu dari tangan dia, lumpuh. Ya. Dan karena firman Tuhan di situ bahwa ia belum pernah dapat berjalan sejak ia dilahirkan. Jadi belum pernah dapat berjalan, dia tidak tahu rasanya bagaimana berjalan, ya. Dia tidak tahu bagaimana rasanya misalnya menghasilkan sesuatu dengan kakinya dia, ya. Dan ketika dia mendengar Paulus ini berbicara, maka apa yang disampaikan, apa yang diceritakan, apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan oleh Paulus itu berita yang berbeda yang sebelumnya didengar. Berita yang saya katakan, berita yang membawa pengharapan, berita yang membawa sukacita, ya, berita yang memberikan kemenangan, bukan yang sebaliknya. Kalau misalnya orang yang lumpuh, ya tambah tidak ada harapan. Dan itu juga firman Tuhan yang diajarkan, disampaikan kepada kita. Ketika jemaat kita membuka hati kita, membuka kehidupan kita, maka Tuhan mau supaya setiap kebenaran kita yang ini, saudaraku, yang dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang lumpuh, dalam keadaan yang tidak berpengharapan, maka firman Tuhan datang akan memberikan pengharapan kepada setiap kehidupan kita. Memberikan sukacita kepada saya dan saudara, memberikan hidupnya yang rasa-rasanya mungkin ke depan saya masih tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan tangan saya masih bisa tidak ini, saya sudah lumpuh begini, hidup dari belas kasihan orang saja, ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ya mungkin hanya cukup dengan yang penting ada makan saja, cukup. Seperti orang lumpuh yang di Bait Allah itu, yang sudah berapa puluh tahun dia ada di sana, ya, hanya mengharapkan orang-orang yang masuk ditaruh di gerbang indah Bait Allah mengharapkan sesuatu. Kalau ditaruh di gerbang indah Bait Allah kan berarti orang-orang yang masuk ke sana itu harusnya orang-orang yang murah hati. Jadi kalau dia beri, ya beri lebih gitu. Ya, beri emas kah mungkin, ya beri perak kah mungkin, ya seperti Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku gitu. Beri itu supaya apa? Supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Pokoknya ya lumpuh itu dia hanya pikir pokoknya saya bagaimana supaya saya makan, saya hidup selesai. Tidak berpikir lebih bagaimana misalnya saya bisa menghasilkan sesuatu, bagaimana tangan saya bisa menghasilkan dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya, apa yang bisa hasilkan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak berpikir sampai ke situ karena lumpuh bagaimana mau bisa. Bagaimana mau bisa menghasilkan sesuatu. Ya, tapi ini sekarang ini ada yang berbeda yang dibawa oleh Paulus. Ya. Berita yang dibawa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan,
ketika kita juga mendengar kebenaran firman Tuhan juga datang bagi setiap kehidupan kita, supaya kita yang mungkin nih saudara-saudara selama ini merasa, selama dia berpikiran bahwa kayaknya hidup saya sudah sampai di sini saja, hidup saya mentok, berhenti, ya tidak ada lagi, semua yang sudah berbuat sudah gagal, semua yang rasanya saya ke sana gagal, saya ke sini gagal, ke situ gagal, ya, dan rasa-rasanya semuanya sudah gagal semua. Dan sekarang saya mau melangkah, rasa-rasanya sudah tidak bisa gitu lagi. Rasa-rasanya langit ini seperti tembaga gitu. Sudah berdoa tapi doanya mentok gitu. Ya. Sudah berdoa, Tuhan bukakan pintu, Tuhan bukakan jalan. Tuhan, ini saya pada hari ini kondisi saya, ini kelemahan saya, ini kekhawatiran saya, ini kegelisahan saya. Rasa-rasanya semuanya sudah mentok gitu. Ya, rasa-rasanya semua sudah tidak ada jalan. Belum lagi akhirnya apa, saudaraku? Jadi berbanyaknya pengalaman-pengalaman tersebut melumpuhkan kita. Melumpuhkan saudara. Banyaknya misalnya pengalaman pahit yang di waktu yang lalu. Apa di waktu yang lalu? Saudaraku, sadar tidak sadar, kita semua ini sampai pada titik ini, sampai pada hari ini, ada begitu banyak pengalaman yang sudah kita lewati dan yang mungkin saudara lakukan. Selama kita ada pada hari ini, ada begitu banyak pengalaman yang kita lewati ketika kita ada bergaul di tengah lingkungan, di masyarakat. Saudaraku, lingkungan masyarakat membuat pengalaman yang berbeda kepada kita, membuat situasi yang berbeda. Ketika pengalaman itu kita lihat, kita alami, kita rasakan, mungkin yang menyakitkan, ya, yang menggelisahkan, yang ini akhirnya membuat kita melumpuhkan ini loh, rohani kita. Dan juga mungkin kita juga menciptakan juga pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tidak hanya misalnya lingkungan yang membuat kita, tetapi kita sendiri juga membuat pengalaman-pengalaman yang berbeda. Atau juga misalnya kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang juga memberikan sebuah pengalaman yang berbeda kepada kita. Ya, pengalaman apa? Pengalaman menciptakan misalnya, kamu lemah, kamu tidak berdaya, yang kamu tidak bisa, apa sih yang kamu buat? Itu loh, lihat loh. Kamu lahir dalam segala keadaan yang terbatas. Harusnya kami mengharapkan anak ini lahir ya dengan berbagai kesempurnaan fisik mungkin, dengan IQ, dengan ini dan seterusnya. Tetapi kok begini ya? Akhirnya apa terus yang dialami, apa terus yang disampaikan itu melumpuhkan dia. Ya, apa terus yang dia dengar ini di tengah keluarga, pokoknya mungkin setiap hari dia dengar itu terus, setiap hari dengar itu terus. Tidak ada berita-berita yang lain gitu loh yang didengar. Tidak ada berita-berita pengharapan yang didengar. Tidak ada berita-berita sukacita yang didengar. Tidak ada berita-berita yang mengatakan bahwa engkau bisa berbuat sesuatu dengan hidupmu, jangan mau dilumpuhkan dengan keadaan. Tapi tidak ada yang didengar. Itu saja terus yang didengar. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau ini terus yang kita dengar atau telinga kita terus bawa, ini juga yang melumpuhkan kita. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik. Ya, mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi kita dilumpuhkan oleh hal tersebut, sehingga membuat orang hanya tinggal dalam keadaan yang begitu saja. Kalau kita lihat kan, bukankah Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu sudah ada semuanya gitu. Tuhan sudah jadikan, tinggal bagaimana kita manusia ini harus memulai menghasilkan, mengkaryakan sesuatu. Tetapi tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang membawa yang kita dengar. Ya, tidak ada yang maksudnya yang mensupport, yang mendukung kita, yang menggairahkan, yang membangkitkan berita kemenangan, berita sukacita, berita damai, berita kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Ya, tapi justru kita terus dilemahkan oleh keadaan. Ya, dan itu bukankah Yesus banyak kali juga melakukan? Ya, banyak ini orang yang buta juga sejak lahirnya. Ini salah siapa? Apakah salah orang tuanya? Tapi Yesus mengatakan bukan salah dia dan bukan juga salah orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupan dia. Ya, demikian juga orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, 38 tahun lamanya. 38 tahun lamanya hanya dia mendengar pokoknya di kolam Bethesda itu, manakala ada goncangan terjadi, maka siapa yang lebih dulu masuk ke dalamnya, ya, maka ia akan sembuh apapun juga penyakitnya. Di sana gitu. Ya, dia sudah datang dari jauh-jauh. Ya, karena dia dengar, wah saya datang dari jauh-jauh gitu. Sampai 38 tahun gak pernah bisa masuk gitu. Kenapa bisa demikian? Jauh-jauh. Saudara, kita pernah tahu nggak dia berapa jauh rumahnya ke tempat kolam Bethesda? Gak ada seorang pun yang tahu. Tapi dia sudah jalan jauh. Artinya kan sudah ada perjalanan yang sudah dilewati. Sudah ada sebuah apa yang sampai sana. Tapi begitu sampai di sana, begitu ada goncangan, gak pernah bisa masuk ya. Padahal yang diceritakan juga di situ kata firman Tuhan,
saya katakan pertandingannya cukup seimbang. Karena apa? Orang timpang dan juga orang buta yang disebutkan. Orang timpa itu dia juga jalannya itu juga kan berarti nggak rata, nggak sejajar. Ya toh? Jadi pertandingannya seru, seimbang. Yang lagi juga satunya ini orang buta. Jadi kalau misalnya goncangan terjadi, dia kan tidak bisa lihat tuh ke sana. Tapi bagaimana ya? Pertandingannya seimbang, apanya seimbang, tetapi dia nggak pernah nyampe. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa terjadi demikian, saudaraku? 38 tahun, padahal sudah jalan jauh-jauh, sudah menuju ke sana, tapi tidak pernah bisa. Hidupnya pokoknya di sana, Tuhan tidak ada yang bantu saya gitu. Nah itu letak masalahnya. Dia tidak pernah bisa berdirinya bahwa kamu ini punya sesuatu dan ketika ada itu tuh, kamu jangan sampai dilumpuhkan oleh keadaan. Jangan sampai mau terus terkungkung apa? Karena terus mendengar. Karena terus mendengar apa? Berita ya suaranya sama semua. Suaranya sumbang semua. Suaranya itu terus gitu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita misalnya dengarnya suara bising semua, waduh, bagaimana rasanya? Saudara pernah diadakan sebuah percobaan. Ada 2 hewan dimasukkan ke dalam ini, terus yang satu dikasih suara musik yang serba keras, bisik, wow, didengar terus. Yang satu yang lemah lembut. Saudaraku, sekian lama ditaruh di dalam itu, kira-kira menurut saudara yang terjadi apa? Kepada hewan yang satu ini dengar suara, suaranya mesinnya kencang. Yang satu lemah lembut. Ya, yang ibaratnya mungkin ya dikatakan kalau tidak salah ini lagu-lagu rohani. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan. Terus lagunya nih, Allahku dahsyat, sekalipun lagu kencang, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tapi yang satu apa? Nyanyi yang kekalahan. Dunia kosong. Apa yang kau bisa buat? Ya, seterusnya. Ya terus didengar itu terus. Terus apa lagi? Ya, macam-macam tuh lagunya didengar. Lagu-lagu itu, lagu-lagu ini. Terus saudara, begitu keluar, nah yang satu ini, yang hewan yang satu ini, rambutnya pada berdiri semua. Tapi yang satu ini lain. Nah, saya katakan, sekarang kalau misalnya kita dengar yang bising terus, waduh. Jadi berita yang melumpuhkan, berita yang membuat misalnya dilemahkan. Saya dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat contoh misalnya ya, Nick Vujicic itu lahir semuanya begini, tangannya begitu, kakinya juga. Tapi kenapa akhirnya dia bisa menjadi seorang motivator yang hebat, yang handal? Ya, kenapa dia bisa menjadi demikian? Jadi kasih oleh Tuhan. Ini pasti apa yang didengarnya gitu. Apa yang didengar dan siapa yang berbicara kepada dia? Atau lagu-lagu seperti apa yang didengar? Suara-suara apa yang didengar? Kalau suara yang begitu terus mengatakan begini, sudah deh, ngapain lagi, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Nah, itu sebenarnya. Jadi di mentor ini saya katakan, saya kasih ilustrasi ini. Ini burung Raja Wali di mentor sama ayam. Ya, tahu ya ilustrasinya itu. Jadi suatu ketika ada telur Raja Wali. Ya, tidak tahu bagaimana, terus ditetaskan oleh ayam. Tuh, jadi waktu dia menetas, beda sendiri dia. Waktu dilihat Raja Wali terbang tinggi, tapi yang datang setiap hari ayam. Ya, ayam. Habis itu apa? Dia tidak pernah berasa terbang. Waktu dilihat Raja Wali lagi, ayam. Hari sampai apa? Sampai matinya dia, Raja Wali mati sebagai apa? Ayam. Apa yang didengar? Ayam. Raja Wali. Nah, saudara, jadi Nick Vujicic itu dia dengar. Kalau yang saya katakan, yang dia dengar itu adalah berita-berita yang mengatakan, sudah apa lagi yang kau bisa buat? Sudah selesai. Kenapa lagi masih susah-susah ini? Pergi sekolah lah, pergi inilah. Apa lagi sudah selesai?
Kalau ini terus yang didengar, dari lahirnya sampai, jadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bukan nama Tuhan dipuji, tapi sebaliknya, akhirnya, saudara sebaliknya. Tapi lihat apa yang terjadi kepada dia. Ya, apa yang terjadi kepada ini? Begitu umur 30-an, saya pikir waktu itu umurnya berapa ya? 30-an, 32 atau 3 berapa tahun. Seseorang dia berdiri dan menjadi seorang yang memberikan motivasi, motivator, ya, memberikan sebuah jalan. Kenapa saudara? Ini apa yang didengar? Saudara, dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh gitu loh. Kejadianku dahsyat dan ajaib gitu loh. Dan ajaib apa ya? Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Ajaib apa yang Tuhan lakukan bagi hidupmu, bagi engkau, bagi setiap kehidupan kita. Ya. Sekarang jadi saya katakan juga, seseorang dikasih oleh Tuhan, itu yang kita misalnya pelajari juga seorang yang bernama Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby itu apa? Terpujilah Allah. Nah, itu lagu pada seorang yang kita nyanyi. Dodo si sosok gitu. Ya, terpujilah Allah, hikmatnya besar, salibnya. Terus lagu apa lagi? Ku berbahagia, yakin teguh. Lagu-lagu itu adalah lagu yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ceritanya, lihat kisah hidupnya, umur berapa tahun saudaraku, dia mengalami sakit mata. Matanya sakit. Ya, saudara, dan ada dokter yang biasa merawat dia di kotanya dia. Suatu ketika dokter tersebut itu yang merawat dia itu sekarang lagi pergi ke luar kota. Nah, lagi dia butuh perawatan dokter saat itu. Ya, waktu butuh perawatan dokter, dokternya yang biasa merawat dia keluar kota. Saudara, akhirnya pergilah ke dokter yang lain. Dokter yang lain, ya, saudara, dalam kisah yang baca itu akhirnya salah mendiagnosa dan buta total. Tapi saudara-saudara dikasih Tuhan, mata boleh buta tetapi hati tidak boleh buta. Kaki mungkin boleh terbatas, tetapi ini nggak boleh sampai lumpuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang orang tuanya bawa kemana? Ya, orang tuanya melihat dengan iman yang luar biasa. Dikasih ke siapa? Neneknya. Terus neneknya siapa dibacakan apa? Saudara dikasih oleh Tuhan, dia mulai bacakan kita Amsal 1 ayat semua dibacakan. Baik orang bijak mendengar, pengetahuan bertambah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu dibaca tuh, ada banyak kata-kata hikmat. Saudara, firman Tuhan boleh dibacakan, disampaikan, didengungkan, dikasih suara, kasih didengar di telinganya dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini yang disampaikan, ini yang diajarkan. Saudaraku, dan firman Tuhan yang berkuasa itu membuat dia apa, saudara? Dia boleh buta secara fisik, tapi hatinya tidak buta. Saudara, kemampuan menghafalnya luar biasa. Ternyata kemampuan menghafalnya itu luar biasa. Karena apa? Akibat dari membaca firman Tuhan. Iman mulai tumbuh. Ini berita yang didengar, ini berita apa? Berita firman Tuhan. Berita itu yang didengar. Jadi suara-suara itu yang didengar. Suara-suara nyanyian rohani, nyanyian kemenangan, nyanyian yang sukacita. Yes, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, pujilah nama Tuhan. Bukan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, suaranya apa? Kekalahan, nyanyian nyanyian pemburu tua, nyanyian indah seterusnya. Aduh, rasa-rasanya. Saudara, kalau ini terus yang dinyanyikan, ini akan melembutkan sistem imun kita secara rohani. Akan membuat kita jadi aduh, rasanya tidak bisa. Tapi ini yang didengar, itu yang disampaikan, itu yang diajarkan. Nyanyian firman Tuhan yang diajarkan, dikotbahkan, disampaikan. Saudara, ketika itu yang diajarkan, disampaikan kepadanya, saudara dikasih oleh Tuhan, kemampuan menghafalnya luar biasa. Ya, takut akan Tuhan dalam permulaan pengetahuan. Jadi saya katakan, mata boleh buta, tetapi hati tidak boleh buta. Saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya dari situlah dia mulai bersajak-sajak. Bersajak, berpuisi, berpidato, wah hebat, jago. Dan bersajak banyak hal. Orang-orang mendengarnya itu kagum bagaimana sedemikian ini, kata-katanya indah, ininya luar biasa. Terus saudara sampai umur 20-an tahun kurang lebih. Saudara dikasih oleh karena banyak orang sudah mendengar tentang apa yang Tuhan taruh bagi dia. Dan yang terjadi apa saudara-saudara?
dipanggillah ke Senat Amerika, ya di sana akhirnya di sana dia berpidato. Umur 24 tahun. Dan saudaraku berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya ketika waktu berjalan terus umur 30-an tahun sekarang dia bisa menghasilkan sesuatu. Menulis lagu-lagu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang sampai pada hari ini. Karena apa saudara dikasih oleh Tuhan? Apa yang dia dengar. Sangat penting juga setiap kehidupan kita pada hari setiap kehidupan kita. Waktu saudara datang dalam rumah Tuhan, berarti kita sedang diajar untuk mendengar berita-berita apa nih? Ini berita dari surga, dari Tuhan. Bagi kita. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis datang itu mau curi, mau taruh berita-berita yang sebaliknya bagi kita. Engkau lemah, engkau tidak bisa, engkau tidak mampu. Lihat itu loh. Dan itu yang saya katakan, saudara dikasih oleh Tuhan. Lahirnya saudara, lahirnya kita ini terkadang di tengah keluarga itu membuat kita menjadi orang yang lumpuh. Oleh karena apa? Karena setiap hari kita sudah diisi dengar-dengar yang seperti itu. Ada begitu banyak hal-hal yang kita dengar yang membuat akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, membuat membudaya. Sehingga yang kita terima adalah apa? Situasi yang melumpuhkan kita, melumpuhkan saudara, sehingga tidak pernah bisa menghasilkan bahwa kejadian mudahsyat dan ajaib. Dan ajaib apa yang Tuhan perbuat bagi hidup. Oleh karena apa? Ini didengar. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Yakub waktu dia lahir, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, waktu dia lahir, maka saudaraku, selama 15 tahun lamanya itu nyanyian apa yang didengar, yang diajarkan kepada dia? Siapa yang mengajarkan dia? Ishak, kakeknya yang mengajar dia. Jadi 15 tahun itu dia seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Dan kakeknya ngajar apa dia? Ngajar pengenalan akan Tuhan, ngajar takut akan Tuhan, ngajarkan pengalaman iman, ngajarkan firman Tuhan. Suara rohani, suara firman Tuhan, suara kemenangan, suara kekuatan yang didengar. Sekalipun menghadapi badai, tetapi dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Itu yang diajarkan, itu yang disampaikan kepada dia. Demikian juga yang terjadi dengan siapa? Yusuf. 17 tahun kata firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu usia 17 tahun, dia sudah benci kejahatan. Dan selama 17 tahun itu siapa yang mengajar dia? Nyanyian apa yang didengar? Suara apa yang didengar? Berita apa yang didengar? Yang membangkitkan seorang anak muda ini sehingga benci kejahatan. Umur 17 tahun. Umur yang semestinya nih boleh dikatakan masih muda diombang-ambingkan. Tetapi umur itu ketika saudara-saudaranya berbuat kejahatan, maka kata firman Tuhan, Yusuf itu tidak demikian. Yusuf melaporkan kepada saudaranya, kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Oleh karena apa? Apa yang didengar? Siapa yang ngajar dia? Yang ngajar itu adalah orang tuanya yang punya firman Tuhan itu. Jadi ajaran apa yang disampaikan? Berita apa yang disampaikan? Berita apa yang didengar? Berita firman Tuhan. Berita menyembah kepada Tuhan. Berita muncul iman. Berita bagaimana juga pengalaman Yakub merantau, pergi dari daerahnya dia, pergi dengan nol, ke jauh ke Mesopotamia sana. Pergi tidak bawa apa-apa, tetapi setelah 20-an tahun ada di perantauan, belajar memulai hidup dari bawah, menerima apa yang ada, disyukuri apa yang ada, dijalankan semuanya. Saudaraku, setelah 20 tahun belajar mulai hidup dari bawah, bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun, dengan giat, ditambah pertolongan Tuhan. Dan itu yang saya katakan, pada waktu ada kesempatan dia akan menggembalakan kambing domba ayahnya, mertuanya di sana. Saudaraku, tetapi waktu dia menggembalakan kambing domba, itu tidak pernah dia main siarong di belakang. Para kata firman Tuhan, kambing domba mertuanya itu waktu datang tidak terlalu banyak, tetapi sekarang begitu datang tambah banyak tuh. Mertuanya diberkati oleh karena dia. Berarti kan bisa tidak saya katakan, bisa tidak dia yang ada di padang sana, dia misalnya sembunyi-sembunyikan gitu loh. Ya. Mungkin dia kasih laporan kepada mertuanya sana. Itu kambing domba tinggal begitu tuh kemana tuh? Aduh, tidak tahu, itu baru habis dimakan itu sana. Dia bisa katakan, tapi dia tidak lakukan. Dia mengikuti bagaimana cara Tuhan untuk memberkati dia. Setelah 20-an tahun kerja di sana, mulai hidup dari bawah. Saudara kasih Tuhan, saya sudah katakan ini. Jangan pernah takut bila saudara belajar mulai hidup dari bawah.
Kita boleh ada pada hari ini, lahir tidak bawa apa-apa, tidak masalah. Lahir dalam kondisi yang terbatas, tidak masalah. Kita tidak pernah bisa memilih. Amin. Karena semua orang lain tidak pernah akan pakai langsung namanya anting-anting 3 kilogram. Tidak akan mungkin. Betul ya? Semua lahir pada apa? Lahir menangis semuanya. Besar dikasih oleh Tuhan. Waktu anak kami yang kedua lahir, kan lahir dia ini, si Aldo ini memang ya begitu deh. Nah, jadi usia 9 bulan sudah waktunya harus keluar. Gak mau keluar dia. Kenapa gak mau keluar? Gak bisa keluar, kenapa? Kelilit pusar. Karena mutar terus di dalam. Mutar. Ya begitulah memang. Sudah begitu ya. Ya ingat saudara, begitu sudah waktunya mau keluar, tidak mau keluar. 9 bulan, karena apa? Tidak bisa keluar, karena kelilit pusar. Jadi harus apa? Dioperasi. Saudara ketika dioperasi, saudara begitu dioperasi, keluar, saudara dokternya angkat langsung nangis. Ya, gitu. Jadi semua lahir nangis semua. Semua kita lahir menangis semuanya. Semua lahir tanpa baju semuanya. Amin. Semua lahir tidak bawa apa-apa. Dan itu artinya apa nih? Saudara dikasih lihat Tuhan. Kita boleh lahir terbatas, tidak masalah. Kita boleh lahir tidak punya apa-apa, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya bahasa ini kita, tapi kalau mati dan tidak punya apa-apa, itu yang masalah. Berarti artinya apa? Kamu adalah orang yang dilumpuhkan oleh keadaan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan, kita misalnya ada pada hari ini, saudara memulai hidup dari bawah, dari nol, tidak masalah. Karena firman Tuhan juga ajar kepada kita. Ya, tapi pada hidupmu itu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan taruh dalam tanganmu itu gitu. Bisa menghasilkan. Saudara kerjakan saja, lakukan saja bagianmu, nanti Tuhan yang memberkati. Yakub dia jalankan bagiannya gitu loh. Apa? Sekalipun berapa kali diubah oleh mertua sendiri, upahnya diubah 10 kali kata firman Tuhan. Tetapi dia tetap kerja, dia tetap jalankan. Ini Tuhan yang dahsyat, yang kalau dia suruh buka pintu tidak ada yang sanggup pun menutupnya. Manakala dia sudah mengangkat saudara, siapa yang akan merendahkan kita? Artinya kalau sudah waktunya Tuhan memberkati hidupmu, siapa yang akan menutupnya? Tapi kenapa bisa demikian? Oleh karena dia dengar apa? Dia dengar berita apa? Bukan berita yang melumpuhkan dia. Bukan berita yang saudaraku membuat tidak ada harapan. Tetapi berita apa ini dengar? Ini adalah berita dari orang tuanya yang punya pengenalan takut akan Tuhan. Yang mengajarkan dia untuk beriman kepada Tuhan. Yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mengajarkan juga bagaimana supaya hidupnya ini diubahkan, ditransformasi. Dari seorang penipu kepada orang yang akhirnya bekerja dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Itu yang Tuhan lakukan kepada dia. Dan berita-berita itu yang didengar. Dan berita ini bukan melumpuhkan dia. Berita ini bukan membawa dia tinggal dalam keterpurukan. Tetapi berita itu adalah berita pengharapan, berita sukacita, berita kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Dan itulah sebabnya kenapa juga saudara minggu lalu hamba Tuhan sudah datang mengatakan, haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. 3 in 1 gitu. Jadi dalam beribadah itu ada 3 berkat yang kita terima gitu. Saudara dikasih oleh Tuhan yang ada pada hari ini gitu loh. Manakala kita datang seperti yang terjadi di Listra ini, seorang ini saudaraku mengarahkan hatinya untuk mendengar. Ini Paulus dan Barnabas, Paulus yang berbicara, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yang sudah kemana-mana memberitakan Injil, yang sudah mementor banyak orang, yang sudah melahirkan banyak orang, yang mendirikan gereja. Artinya sudah dikasih oleh Tuhan, berita yang disampaikan adalah ini utusan Tuhan. Maka dia katakan saudaraku, aku ini adalah rasul yang oleh kehendak Allah. Artinya berita dia ini adalah berita surgawi, utusan Tuhan. Berarti kalau berita utusan surgawi adalah berita yang menghiburkan, berita yang membangkitkan semangat, bukan berita yang melumpuhkan. Dan itu yang saya katakan sekali lagi saudara, terkadang kita ini saudara dilumpuhkan oleh keadaan, oleh karena apa yang saudara dengar. Oleh karena apa juga yang kita terima. Berarti itu juga pentingnya setiap kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan yang ada pada hari juga. Saudaraku, perkataan seperti apa juga yang kita sampaikan yang keluar dari mulut kita itu sangat penting.
Bagaimana kita melihat saudara seiman kita? Bagaimana kita melihat saudara dikasih oleh Tuhan? Makanya kita katakan saudara dikasih oleh Tuhan, siapapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita yang tidak ada bapaknya nih, kita yang rasa-rasanya sudah tidak berguna di tengah masyarakat, atau apa saja. Tapi manakala kita datang kepada Tuhan, perempuan yang berdosa sekalipun, itu kata firman Tuhan. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa yang terlebih dahulu mengangkat batu untuk lempari perempuan tersebut? Di Injil Yohanes, guru-guru perempuan yang kedapatan bersinar, dan menurut hukum Taurat, bahwa kalau dia kedapatan bersinar, haruslah dirajam dengan batu. Ya, tapi apa Yesus katakan? Apa Yesus lakukan? Saudara, orang-orang Farisi mencoba mau mempersalahkan Yesus. Tapi apa Yesus katakan? Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ya, yang tidak ada berdosa, angkat tanganmu, ambil batu, lempar dia. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu mereka mendengar perkataan Yesus begini, saudara dikasih, apa yang terjadi? Semuanya pada kabur semua. Mulai dari yang tua sampai muda, semua kabur semua, tinggal Yesus. Loh, tidak ada yang menghukum. Saudaraku, Yesus sudah mengajar kepada kita, setiap kita ini ciptaan Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Mungkin mau kotor, mau siapapun kita di hadapan, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Kita ada ciptaan Tuhan, karena padamu itu ada roh Allah. Roh yang Tuhan anugerahkan. Bahkan kata firman Tuhan, ia dari kandungan ibu kita, dia menenun, dia turut aktif di sana untuk membentuk setiap kehidupan kita. Padamu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan taruh di dalam tanganmu. Tapi kenapa saudara sampai pada titik ini kita menjadi rasa-rasanya lumpuh, tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Orang yang lumpuh sejak lahir tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan tangannya. Boro-boro untuk menjadi berkat untuk dia saja, rasa-rasanya tidak bisa. Oleh karena apa saudara? Selama ini yang didengar adalah situasi yang demikian, yang melumpuhkan keadaannya dia. Tetapi sekarang waktu Paulus datang kepadanya, ia memperhatikan dengan penuh saksama. Ada seorang utusan Tuhan, hamba Tuhan yang datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang mentransformasi hidupnya. Itulah yang mengubahkan dia. Itulah yang membuat saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, Paulus melihat ada iman. Ya, dia itu mengatakan, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ia melihat orang tersebut. Orang ini punya sesuatu, ia beriman. Tuhan juga melihat kita, saudara kita juga, saudara seiman hamba Tuhan juga melihat kehidupan kita. Saudara punya iman, punya sesuatu dalam tanganmu, dalam hidupmu. Engkau punya iman, kita punya Tuhan, dan Tuhan juga sanggup akan melakukan perkara-perkara yang besar atas setiap kehidupan kita. Kehidupan saudara, kehidupan kita yang ada pada hari. Dan itulah sebabnya kenapa saya dan saudara terus mengarahkan hati ini, hidup ini untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya Tuhan. Ini hidupku, dalam segala apa yang ada, dalam segala keterbatasan, dalam kelemahan, dalam ini dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang hina setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah memandang hina setiap kehidupan kita. Ya. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya katakan, itulah juga maksudnya akhirnya juga adanya kita di mana saudara yang kasih oleh Tuhan. Berarti penting juga kita menciptakan lingkungan yang seperti apa, suasana seperti apa. Karena saya katakan orang lumpuh ini bisa dia dilumpuhkan dan tidak punya mental karena apa? Lingkungan yang membuat juga bisa terjadi. Apa yang didengar di mana dia berada? Lingkungan, perkataan-perkataan seperti apa? Itu saya katakan tadi ilustrasi yang sampaikan. Manakala misalnya kita terus mendengar misalnya berita-berita kekalahan, berita ini tersebut, ini akan membuat jadi terpatri atau terbiasa sebuah kebudayaan yang apa? Saya tidak bisa, saya tidak layak, saya tidak indah, seterusnya. Kenapa? Yang didengar itu apa? Nah, sekarang juga bagaimana juga kehidupan kita ini, khususnya kita dalam rumah Tuhan dan sesama dalam persekutuan ini, bagaimana juga kita membuat sebuah lingkungan di mana teman kita, saudara kita, seiman di dalam Tuhan itu, mereka juga bisa melihat potensi Tuhan dalam kehidupan. Tuhan juga bisa memakai mereka. Tuhan juga bisa memberkati mereka, ya, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Jadilah setiap kehidupan kita, saya dan saudara ini pada hari ini, hadirnya kita ini juga bukan membuat saudara kita menjadi saudara yang apa? Tambah lumpuh. Harusnya mereka sudah dalam perjalanan ini, sudah dalam perjalanan, sedikit lagi, sebentar lagi mereka sampai kepada tujuan mereka. Tetapi datanglah misalnya angin-angin yang lainnya, datanglah perkataan yang lainnya yang mulai melumpuhkan.
Jadi Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita pada hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita jangan mau sampai dilumpuhkan oleh keadaan yang ada. Dan juga hadirnya kita juga ini saudara dikasih oleh Tuhan, ya, membuat juga suasana di mana kita berada, harinya kita berada menjadi orang-orang, ya, yang juga bisa berguna, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi saudara perhatikan ya, kita yang tadi kita baca, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ya, Tuhan juga datang kepada setiap kehidupan kita pada hari ini. Jangan tinggal di dalam keadaan-keadaan yang lemah. Jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan engkau dilumpuhkan oleh keadaan. Firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan pada kehidupan kita ada potensi yang ajaib Tuhan taruh. Ayo bergerak, ayo langkah ke depan. Ayo raih apa yang Tuhan lakukan bagi hidupmu. Dan sekarang setelah kita misalnya dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, mulai sekarang ikutin cara dia memproses setiap kehidupan saudara. Ikutin cara dia. Berarti itu artinya terus dengarkan, izinkan kehidupan kita ini saudara untuk terus dididik, diajar, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidupmu itu loh, waktu yang ke depan, waktu yang kita jalan ke depan ini, dengan hidup yang terus diajar, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu saya terlalu percaya, saudaraku, 2 minggu lalu saya katakan, waktu kita mendengar firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menyertai. Tanda-tanda menyertai. Paulus dia lakukan saja bagiannya di Ikonium di atas. Ada begitu banyak tantangan, tetapi apa? Saya kembali lagi kita lihat di pasal 14 di ayat yang di atas. Ya. Di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga bacakan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi Paulus lakukan bagiannya, dia kerjakan, dia jalankan. Lalu apa? Tuhan mulai juga turut bekerja di sana. Firman Tuhan terus diberitakan, diajarkan. Kata firman Tuhan, Tuhan menguatkan berita. Jalankan. Paulus jalankan yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Lalu Tuhan juga campur tangan bekerja di sana. Sekarang sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah melepaskan setiap kehidupan kita, sekarang juga jalankan setiap apa yang harus kita lakukan. Nah, biarkan terus hidupmu untuk terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan menguatkan berita-berita firman Tuhan tersebut dengan tanda-tanda yang menyertai setiap kehidupan kita. Kiranya oleh pertolongan Tuhan pada hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku, arahkan hidupmu terus untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dengarlah berita-berita kebenaran firman Tuhan, berita penghiburan, berita kemenangan, berita sukacita, ya, yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita. Dan ini saya katakan juga, saudara, katakan tadi pagi saya katakan, saudara, rumah kita, rumah di mana kita berada, saudaraku, manakala ada utusan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang datang untuk menyampaikan firman Tuhan, ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita sambut. Karena kata firman Tuhan, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Menyambut orang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Memberi air sejuk secangkir saja, ia tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya, puji Tuhan. Memberkati setiap Tuhan kita pada saat siang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat siang hari ini kami diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami, keberadaan kami ya Tuhan, membiarkan hati kami untuk terus dididik, diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berita kemenangan, berita sukacita, berita pertolongan. Mari kita bangkit bersama. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus,
pada saat siang hari ini Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami ya Tuhan terus harus mendengar, mengarahkan hati kami, kehidupan kami, pendengaran kami kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berita sukacita, berita damai sejahtera, berita penghiburan, berita pengharapan, berita ada kehidupan kekal di dalam nama-Mu. Ini yang harus kami dengar, ini harus tersimpan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Bapa, supaya kehidupan kami yang terus diberikan harapan, diberikan ya Tuhan pengharapan untuk melihat kehidupan kami ya Tuhan, memandang kehidupan kami, melihat kehidupan kami sebagaimana Engkau melihat kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, siapapun kami ya Tuhan, dari latar belakang apa saja Tuhan, kami tahu kami adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan begitu luar biasa, begitu ajaib ya Tuhan. Dan kami harus melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami ya Tuhan. Dan jangan sampai kehidupan kami dilumpuhkan oleh karena keadaan, oleh karena kami salah mendengar ya Tuhan hal-hal, berita-berita yang melumpuhkan setiap kehidupan kami. Tapi kami datang ya Tuhan kepada-Mu untuk diarahkan, untuk dididik, untuk diajar ya Tuhan, ditegur, dinasihati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu pada setiap kehidupan umat-Mu, pada setiap kehidupan kami Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh, yang ajaib yang Tuhan taruh dalam tangan kami, untuk kami boleh menghasilkan sesuatu, mengkaryakan sesuatu Tuhan, supaya kami menjadi orang yang tidak dilumpuhkan oleh keadaan, tetapi orang yang bergerak maju ya Tuhan untuk berkarya. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami ya Tuhan, maka Engkau akan turut bekerja, menguatkan dengan tanda-tanda yang menyertainya ya Tuhan setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, keberkatan Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Setiap orang-orang yang terus mengarahkan hati ini untuk mendengar, untuk dididik, diajar, ditegur, dinasihati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang, penuntun, pelita bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau melihat, mengenal seluruh umat-Mu yang ada hadir pada saat ini Tuhan. Biar dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami ya Tuhan, terus ya Tuhan termetrai dan terpatri kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan ini yang menjadi kebiasaan kami, ini yang menjadi karakter kami, dan ini yang menjadi budaya kami Tuhan. Budaya untuk melakukan, mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan juga memperkatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang beracara, bekerja dalam setiap kehidupan kami. Percaya Tuhan, pada hari ini Engkau sudah melihat, mengenal seluruh umat-Mu yang ada. Pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, dalam masa muda, dalam usaha, dalam segala apapun yang dikerjakan. Tuhan, Engkau campur tangan, turut bekerja, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Oh, kami Tuhan percaya Tuhan akan menumbuhkan ya Tuhan, akan berkati, campur tangan Tuhan terjadi atas setiap apa yang dilakukan, dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Kami syukur Tuhan pada siang hari ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan berdoa. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa dengan kasih Kristus Novi bahwa kita dalam doa. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku
Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dengan kasih Kristus Ibu Gembala membawa kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya undang dengan kasih Kristus kita kembali bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa kita. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur siang hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat hadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu sampai di penghujung akhir ibadah kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kami menyatukan hati kami dalam doa syafaat kami. Kami tetap berdoa di dalam doa kami bersama buat bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur Bapa di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Karena kami ada di tengah-tengah bangsa ini, kami percaya bukan kebetulan, tapi kami percaya melalui kehidupan kami rencana Tuhan akan terlaksana, akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan lewat doa-doa kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat pemerintahan negara kami, mulai dari presiden, seluruh jajaran kabinet sampai seluruh aparat-aparat keamanan yang menjalankan tugas mereka Tuhan untuk menjaga kawasan wilayah Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka. Bapa, sekali lagi kami terus berdoa bergandengan tangan buat situasi yang terjadi di atas bangsa kami, khususnya dalam penanganan pandemi COVID yang sedang berjalan sampai hari ini. Satu yang kami percaya Tuhan, bahwa di balik segala yang terjadi ada rancangan Tuhan yang terindah di dalamnya. Tapi kami percaya dan terlalu yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan setia, Tuhan yang telah berjanji dengan firman-Nya. Maka waktunya Tuhan Engkau menggenapi di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami tidak perlu takut dengan situasi yang terjadi saat-saat ini, karena Engkau sudah menjadi jaminan bagi kami sepenuhnya, memberikan perlindungan bagi kami Tuhan. Secara jujur kami berkata Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu menjaga, melindungi kami Tuhan, hidup kami. Tapi kami percaya kalau sampai siang hari ini kami masih berdiri di hadapan Tuhan, ini bukti pemeliharaan Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu yang kami masih alami dan rasakan sampai siang hari ini. Bapa, tetap kami berdoa buat seluruh mereka yang bertugas menjalankan tugas dalam penanganan pandemi ini, para dokter, para medis, perawat Tuhan yang bekerja di rumah sakit, mereka Tuhan pakai di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Kami berdoa Bapa, tetap jagai mereka di dalam menjalankan tugas. Bahkan kami berdoa seluruh pasien-pasien yang terbaring di rumah sakit, jamah dan ulurkan tangan-Mu. Nyatakan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan. Engkau penyembuh, Engkau dokter di atas segala dokter. Ketika dokter, para medis angkat tangan, Engkau ulurkan tangan-Mu, sebab Engkau yang lebih tahu detail setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, beri mereka kesempatan untuk kembali mereka beribadah, mereka datang bersyukur di hadapan Tuhan atas anugerah yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan mereka, atas pemulihan dan kesembuhan yang Kau kerjakan bagi mereka. Tetap bentengi dan pagari bangsa kami Tuhan, atmosfer udara, situasi yang ada di sekeliling kami. Kami percaya kemana kaki kami melangkah, ada darah Yesus memproteksi kami. Kemana kaki kami pergi dan berjalan, ada perlindungan Tuhan bagi kami. Sehingga Tuhan, kami berdoa Tuhan, tidak ada perpindahan virus dari satu manusia, satu tubuh ke tubuh yang lain, ataupun perpindahan dari benda kepada manusia. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa darah Yesus itu lebih besar dari segala virus yang ada. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sepenuhnya ada di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh umat-Mu di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Keluar masuk rumah, berkendaraan roda 2, berkendaraan roda 4, berjalan kaki ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, baik di perkantoran ataupun di swalayan-swalayan yang ada Tuhan, ataupun mereka yang membawa kendaraan setiap hari. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Baik mereka yang berjalan Tuhan, melakukan jual beli di tempat-tempat pasar-pasar tradisional Tuhan, siapapun mereka yang ada di sana, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Darah Yesus juga membentengi seluruh mereka. Terima kasih Bapak, berkati daerah Banten ini, berkati Tuhan daerah Tangerang di mana kami berada, berkati Jabodetabek Tuhan. Kami berdoa situasi yang sedang juga sampai saat ini terjadi, khususnya di daerah Jabodetabek, Jakarta, bahkan Bogor Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di sana Tuhan. Kalau Tuhan Engkau sudah memberkati daerah Banten, berkati juga daerah Jabodetabek yang ada, baik Bogor maupun Jakarta Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka yang bekerja setiap hari, mereka bekerja dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, wabah ini akan segera berlalu di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa Bapak, berkati juga para pakar-pakar dokter yang sedang mencari vaksin Tuhan, menemukan vaksin. Kami serahkan kepadamu. Jika atas kehendak Tuhan vaksin ini dapat ditemukan, biar vaksin yang akan segera dilaksanakan disebarkan kepada masyarakat, tidak mendatangkan efek negatif bagi setiap mereka yang memakainya. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai semuanya Tuhan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh merasa tenang di dalam pertolongan Tuhan. Oleh karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang terus berseru, menaikkan kemurahan Tuhan, menaikkan doa mereka kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Waktumu sekarang bergerak Tuhan di atas bangsa ini, karena kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, pelayanan ini ada karena atas nama-Mu. Dan kami percaya apa yang sudah Tuhan mulai dari awal, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan, mereka yang datang beribadah siang hari ini dengan iman, mereka datang melangkah. Kami percaya hal yang sama ketika mereka pulang dengan iman, dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru, dengan kemenangan yang baru. Dan sehingga sepanjang minggu yang akan mereka lalui, mereka melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam rumah tangga, pekerjaan, studi mereka Tuhan. Sebab mendahulukan Engkau itu lebih dari segalanya mereka utamakan di dalam hidup mereka di hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat persekutuan yang indah. Kami menikmati hadirat-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja terus di dalam setiap hidup kami. Rencana Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ulang tahun gereja, bahkan ulang tahun youth komunitas Eagle Generation pada bulan depan kami serahkan kepadamu. Mulai dari pembicara, hamba-hambamu yang akan berdiri melayani Engkau, mereka tinggal di dalam urapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Apa yang dibutuhkan dari pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Bapak Abadi juga sekeluarga, kami tetap bawa di dalam doa kami hati-Mu yang Tuhan titipkan bagi keluarga ini untuk mencintai pekerjaan Tuhan. Kami percaya pengorbanan jerih lelahnya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau yang balas, Engkau yang perhitungkan segala pengorbanan mereka di dalam rumah-Mu. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati apa yang menjadi doa dan pergumulan mereka. Ketika tidak ada jalan di samping kiri kanan mereka, namun mereka memandang kepada Tuhan, kami percaya ada pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan, yang tidak pernah mereka mengerti, yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah timbul di hati mereka. Engkau berkata Engkau akan sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Dan kami tetap bawa keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh relasi daripada pekerjaan Tuhan dari Indonesia maupun sampai ke mancanegara. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan rumah tangga mereka, diberkati oleh Tuhan. Berkati umat-Mu juga Tuhan, yang dengan setia mengembalikan milik Tuhan. Dalam persembahan syukur mereka Tuhan, mereka memberikan yang terbaik buat Engkau, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka melakukan dengan setia, maka Engkau Allah yang setia, berjanji dan akan sedia untuk mengerjakan segalanya bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh permohonan doa syafaat kami di siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Sekali lagi saya mau katakan, ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kita semua datang dengan sukacita, kita membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dalam seminggu berjalan. Pada Ibu Siti kami persilakan. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah siang ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi semua pelayan yang sudah melayani dalam ibadah siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya pertama Minggu 6 September, WL Saudara Markus, Singer Saudara Desoy, Saudari Novrince, Saudara Tinus, Syafaat Ibu Siti, Warta Saudara Romi, LCD Saudara Evis, Aser Saudara Miles, Saudara Novrince. Tim musik ibadah raya pertama Minggu 6 September, keyboard Ibu Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Romi, drum Saudara Samuel. Jadwal pelayanan ibadah raya kedua Minggu 6 September, WL Saudara Lesri, Singer Saudara Samuel, Saudari Mili, Saudara Yirmi, Syafaat Ibu Diana, Warta Saudari Novita, LCD Saudara David, Aser Saudara Mili, Saudara Yudinus. Tim musik ibadah raya kedua Minggu 6 September, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Yermi, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan IJI Sabtu 5 September, WL Saudara Lesri, Singer Saudara Aiki, Saudara Novita, Saudara Landiron, Aser Saudara Tinu, Saudara Desoy, LCD Saudara David, pemusik Saudari Feby, Bapak Gembala, Saudara Yermi, Saudara Evis. Perjamuan Kudus, ibadah minggu depan akan disertai perjamuan kudus, pelayanan perjamuan ibadah raya pertama, Saudara Markus, Saudara Robi, ibadah raya kedua, Saudara Juli, Saudara Evis. Latihan paduan suara setelah ibadah raya kedua akan diadakan pelatihan paduan suara HUT untuk persiapan HUT gereja dan perayaan Natal. Doa Kamis setiap hari Kamis pukul 16 WIB 18 WIB ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Julimus. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 18 WIB ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Ibu Gembala. Happy birthday, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Seundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Aku
Daripada kami Tuhan pada saat siang hari ini, kami kembali mengucap syukur dan percaya Tuhan sudah memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Semua yang sudah melayani, semua yang sudah berkorban, yang memberi Tuhan berkati ya Tuhan. Yang juga mengikuti secara live streaming juga, Tuhan sudah memberkati mereka semuanya Tuhan. Dalam seluruh situasi kehidupan kami Tuhan. Kegiatan kami sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan yang berkati semua Tuhan. Kami akan pulang, biar kiranya penyertaan Tuhan boleh menyertai kami semua. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan berberkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, sebelum umat-Mu jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing, hamba-Mu akan berkati setiap kehidupan mereka dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai kami. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Begitu Tuhan untuk berkati kita semuanya. Mari kita bersyukur sejenak dan kita bersatu dan kita beri terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan berkati.